Oh ikannya unta ya. Mau tahu, mau tahu, mau tahu, mau tahu. Pada zaman dahulu kala, di zaman kenabian, yaitu ada seorang nabi. Nabinya bernama Nabi Yunus. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, mengajarkan ajaran agama Allah, menyembah Allah kepada suatu kaum bernama kaum Ninawa. Apa kaumnya namanya? Ninawa. Kaum apa namanya? Ninawa. Tapi sayang, Nabi Yunus sudah mengajarkan, wahai kaum Ninawa, penyembahlah kepada Allah, Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan seluruh bumi dan isinya. Allah lah yang menciptakan kita semua. Allah lah yang menciptakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tapi kaum Ninawa tidak mau mendengarkan, malah mereka mengejek. Yunus, mana Tuhanmu yang katanya Allah, aku tidak melihatnya. Tuhan kita, ini kaum Ninawa sudah punya Tuhan sendiri. Inilah Tuhan kita. Ternyata mereka menyembah apa, teman-teman? Patung berhala. Setiap hari membuat patungnya. Dipalu, dipahat, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, diukir supaya menjadi patung besar, lalu disembah. Astagfirullahaladzim. Patung bisa makan? Bisa. Patung bisa minum? Bisa. Patung bisa jalan? Bisa. Lalu kenapa digunakan sebagai Tuhan ya? Mereka menyembah patungnya. Berilah aku kejayaan, berilah aku kekayaan. Bisa tidak patungnya mengabulkan? Bisa. Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Boleh dicontoh tidak menyembah patung? Tidak. Sungguh tidak boleh. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Tidak boleh. Nabi Yunus tetap mengajarkan kepada mereka supaya menyembah Allah. Wahai kaum Ninawa, patung-patung ini tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Tapi mereka tetap tidak mau nurut. Mereka tetap menjadi kaum yang membangkang, kaum yang nakal, tidak mau nurut. Yunus, ini adalah patung nenek moyang kami. Jadi yang mengabulkan doa kami adalah nenek moyang kami, bukan Tuhanmu. Sana, pergi. Jangan mengganggu kami untuk mengajarkan kepada agamamu dan menyembah Tuhanmu itu, Yunus. Sana, pergilah. Sekali lagi diberitahu tidak mau nurut. Diberitahu tidak mau nurut lagi. Nabi Yunus akhirnya kecewa. Nabi Yunus bilang sama Allah, berdoa, ya Allah, mengapa kaum Ninawa ini sungguh sulit untuk diajari, ya Allah. Kenapa mereka menjadi kaum yang membangkang? Mengapa mereka tidak mau nurut, ya Allah? Dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang kecewa, dengan perasaan yang hampir putus asa, Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa. Kaum apa, teman-teman? Ninawa. Selangkah demi selangkah Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa sampai di tepi dermaga. Ada kapal melintas. Woi, Yunus, ikutlah dengan kami. Yunus, ikutlah dengan kami, Yunus. Baik,
Nabi Yunus akhirnya naik ke kapal. Kapalnya mulai mengarungi samudra, lautan yang luas, lautan yang biru, lautan ciptaan siapa? Allah. Siapa yang di sini pernah naik kapal? Pernah? Oh, belum pernah ya. Nabi Yunus naik kapal sampai pada akhirnya langitnya yang tadinya cerah sekarang langitnya berubah menjadi gelap. Tandanya akan apa ya? Mendung. Semakin deras, semakin jatuh air dari langit. Hujannya semakin deras, semakin deras. Petirnya semakin menggelegar. Kapal yang tadinya tenang sekarang terombang-ambing. Mereka yang ada di kapal saling berpegangan. Kita juga yuk saling berpegangan yuk. Ayo saling berpegangan. Pegang tangannya temannya. Pegang tangan temannya sampingnya. Ya. Bebannya mulai datang. Bebannya terombang-ambing. Ayo ke kanan. Semua ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan. Ayo. Datang dari sebelah kiri. Lagi. Ke depan. Ke belakang. Oke, kembali ke tempat. Siap, Kak? Kira-kira seperti itulah Nabi Yunus dan orang-orang yang ada di kapal. Semuanya terombang-ambing badannya. Kapten kapalnya bilang, oh tidak, kita akan tenggelam jika masih seperti ini. Barang-barang, buanglah ke laut. Barang-barangnya diambil satu persatu. Semua barang-barangnya sudah habis, tapi masih tetap akan tenggelam. Oh tidak, kapalnya masih akan tetap tenggelam. Bagaimana ini caranya ya? Bagaimana supaya kapal kita tetap bertahan? Ternyata ada satu orang yang punya ide. Tuanku, bagaimana jika kita melakukan undian? Salah satu dari kita harus ada yang terjun ke laut supaya kapal ini tetaplah bertahan di atas lautan, tuanku. Ayo kita laksanakan undian. Undian adalah mengambil salah satu nama untuk apa? Untuk dibuang ke laut. Untuk terjun ke laut. Semua sudah ditulis dalam undian. Kocok. Yang pertama namanya oh, Yunus. Ternyata namamu yang keluar, Yunus. Jika memang itu kehendak Allah, aku ikhlas. Ya Tuhan. Lagi-lagi diundi lagi. Oh tidak, aku akan mengundinya lagi. Diundi yang kedua kan? Dibuka Nabi Yunus rugi sampai yang ketiga kan? Berapa kali diundinya? 3 kali. Ternyata lagi-lagi yang keluar adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus menerima dengan ikhlas. Ya Tuhan, jika memang aku yang ditakdirkan oleh Allah untuk terjun ke laut, maka aku akan terjun ke laut. Ternyata Allah sudah memerintahkan seekor hewan yang besar, paling besar di lautan. Hewannya bentuknya ikan besar, namanya Nun. Hewan ini
dalam badan ikan paus. Di manakah aku berada? Di sini sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Di dalamnya badan ikan paus. Teman-teman, kalau teman-teman ada di dalam badannya ikan gimana? Takut atau tidak? Lalu ikan pun berkata, aku adalah ikan paus. Namaku ikan Nun. Diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ternyata Nabi Yunus merasa bersalah karena meninggalkan kaum Ninawa. Tapi Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah. Doanya Nabi Yunus ditulis di dalam Al-Quran. Siapa yang di sini sedang berdoa? Coba tepuk satu. Yes, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk tiga. Semangat. Pada saat itu Nabi Yunus berdoa. Doanya tertulis di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87. Surat Al-Anbiya ayat berapa? 87. Bagaimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selalu berdoa setiap hari. Nabi Yunus kehausan, Nabi Yunus kelaparan di dalam perut ikan paus. Selama 40 hari di dalam perut ikan paus. Tiba-tiba di hari ke-40 ikan pausnya memuntahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun keluar dari mulutnya ikan paus. Wahai ikan Nun, kini aku sadar aku tidak boleh menjadi nabi yang putus asa. Aku harus terus mengajarkan kaum Ninawa untuk menyembah Allah. Ikannya berkata seperti ini. Akulah ikan Nun, paus yang besar, hewan laut terbesar, kuat dan hebat. Senangnya hatiku Allah ciptakan, kisahku tertulis dalam Al-Quran. Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil teman-teman? Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah. Mau senang, mau sedih, mau suka, mau duka, harus berdoa kepada Allah. Yang kedua, jadi anak, jadi orang yang pantang menyerah. Harus anak yang tidak putus asa. Siapa di sini yang mau jadi anak yang kuat? Oke.